Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paling nikmat kelawan gede-gedene nikmat, Ar-Rahimi tur kang paling nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Ai u'alifu tegese ngarang sapa ingsun. Ai u'alifu tegese ngarang sapa ingsun. Ini artinya ba-nya ini mempunyai ta'alluq pada lafaz u'alifu. Jadi ba ini, ba-nya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya ini ta'alluqnya pada u'alifu. Kalau pada masalah ini ba kalimat keras, ba kalimat sebab mabni pamurab sebab mabni apa? Ta'alluq pada lafaz u'alifu. Kalau di sini u'alifu. Sebab beliau ini sedang ngarang. Apa faedahnya? Apa faedahnya, Ba? Isti'anah. Isti'anah. Ai u'alifu tegese ngarang sapa ingsun. Wal ismu utawi al ismu iku mustaqun den tokake minas sumuwi saking sumuwi. Jadi ismun itu dikeluarkan dari lafaz sumuwun. Ismun asluhu sumuwun ala wazni fu'lun khudifatil wawu wa uwidat bil alifi fi awwalihi fasara ismun. Wa utawi ismun iku al-uluwu, iku al-uluwu luhur. Makna daripada bismillahi itu bukan berarti dengan menyebut nama Allah. Salah. Kenapa bisa seperti itu? Sebab ismun itu bukan wasmun. Ismun itu maknanya itu bukan nama, tapi uluwun. Uluwun itu artinya luhur. Jadi orang membaca bismillahi itu artinya dengan keagungan Allah. Dengan keagungan Allah. Bismillahi kelawan keagungane Allah. Ini menurut musannif seperti itu. Adapun ditarjemah apa? Ditarjemah Al-Qur'an, di apa? Tarjemah depak dan sebagainya. Itu kan ijtihadnya ulama. Makanya belajar itu yang tahqiq, jangan hanya sekedar ngaji. Cari kiai, cari seorang guru yang alim, yang tahqiq dalam keilmuan. Keilmuannya itu setidaknya udah bulat. Jangan menceng. Harus mahir. Dan ilmunya itu ar-rasikhuna fil ilm. Ilmunya itu harus mancep, harus benar-benar ada di dada, harus benar-benar ada di otak, bukan hanya sekedar di kitab. La minal wasmi ora saking wasmi, ora saking masdar wasmi. Jadi ismun itu apa itu mustaq dari wasmun. Bukan dari apa? Mustaq dari apa? Sumuwun. Bukan dari wasmun. Jadi ismun bismillahi itu artinya itu keagungan. Bukan menyebut nama. Wa utawi wasmun iku al alamatu alamat utawa tondo.
Itu bismillahi, bismi kelawan keagungane Allah. Wallahu tawi lafat Allahu iku alamun alam. Bismillahi, bismillahi ismi kalimah. Serentak ismi kalimah. Sebab murad apa mabni? Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab alamatnya. Sebab ma'rifatun nakirah. Sebab sigot bina nakis tawi. Mandinya ismun aslinya ikut wajan terus wallahu tawi Allah iku alamun alam lidzati maring dat al wajibil wujudi kang wajib wujude. Al wajibil wujudi kang wajib wujude. Bismillahi Allahi ini kalimah serentak Allahi kalimah sebab murad apa mabni? Sebab berubahnya i'rabnya. Sebab alamatnya. Sebab ma'rifatun nakirah. Sebab jadi Allahi ini makrifat, sebab isim alam, syakhs, asma, murtajar. Ini penyampaian nahwu saya ini lebih lengkap, lebih lengkap, lebih tahqiq gitu. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau panjenengan semua yang punya problem belajar nahwu sorof lugot kesulitan, silahkan panjenengan kursus di tempat saya hanya 1 minggu. Kalau pengen tahqiq 1 bulan. Kalau panjenengan seorang ustadz, seorang kiai, panjenengan sibuk datang ke sini 1 hari khatam. Mudah itu nahwu sorof lugot. Yang jadikan sulit kan gara-gara tidak melakukan 3 perkara, makanya sulit. Belajar nahwu sorof lugot kok sulit sih? Sulitnya dari mana? Di sini anak-anak kecil mahir semua. Umur 8 tahun, 9 tahun. Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? 10. Kamu berapa? 11. Kamu berapa? 12. Kamu berapa, Din? 8 tahun. Kamu berapa? 9 tahun. Kamu berapa? Dan 11. Kamu berapa? 9. Kamu berapa? 9 tahun. Ini saya ngaji Fathul Mu'in ini di depannya santri. Umurnya kamu umur berapa? 11 tahun. Kamu? Kamu? 12. Ini santri kecil-kecil. Saya ngaji Fathul Mu'in ini di depan santri kecil-kecil, semuanya bisa memaknani dan semua mahir nahwu sorof lugot. Kalau panjenengan punya problema nahwu sorof lugot, silakan datang hadir di Pondok Pesantren Al Mubarak Teluk Torjo Wonosalam Demak, gratis, nggak perlu bayar. Mondok kok bayar? Gratis. Kalau umurnya 13 tahun gratis. Paling bayar pendaftaran. Setelah itu gratis semua. Tidak sulit. Wallahu tabi Allah iku alamun alam lidzati maring dat al wajibil wujudi kang wajib wujude. Wa asluhu tabi asline Allah iku ilahun. Ini menurut sebagian ulama. Jadi menurut sebagian ulama, Allahu itu dari lafaz al sama ilahun gitu. Al sama ilahun
ilahunnya itu dimarifatkan dengan al, kemudian ditafkhim menjadi Allahu sebagian seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan Allahu ya Allahu, bukan rangkaian dari ilahun sama al, bukan gitu. Wa utawi ilahun iku ismu jinsin, isim jenis. Likulli ma'budin maring saben-saben kang den sembah. Tsumma urifa mongko nuli den makrifatake apa ilahun bi'al kelawan al. Jadi ada lafaz ilahun dimakrifatkan dengan al menjadi al ilahu. Kemudian ditafkhim menjadi Allahu gitu. Ini menurut sebagian ulama. Wa udhifat lan den buang apa al hamzatu hamzah. Maneh Allahu. Tadinya ilahun dimarifatkan dengan al menjadi al ilahu, lalu hamzahnya dibuang menjadi Allahu. Sumastu mila mongko nuli den gunakake apa Allahu fil ma'budi ing dalem kang den sembah bihakin kelawan kang bener. Allah ini adalah nama zat yang disembah. Allah ini menurut kebanyakan ulama ya Allah, bukan rangkaian dari ilahun sama al. Ini kaul masyhur. Wa utawi Allah iku al ismul a'zam. Iku al ismu jeneng. Al a'zamu kang agung. Al a'zamu kang agung indal aksari ing dalem mungguhe akeh-akeh ulama. Allah ini termasuk nama yang paling agung. Saking agungnya Gusti Allah, nyampe-nyampe tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang diberi nama Allah, nggak ada. Bahkan saya pernah baca kitab di zaman dulu itu ada orang yang punya anak lelaki kemudian diberi nama Allah. Nggak begitu lama ada kilat masuk di rumahnya dan anak yang diberi nama Allah ini sambil geledek ceder langsung meninggal. Makanya jangan sekali-kali memberi nama anak dengan nama Allah. Di kitab-kitab ulama-ulama komentar, memberi anak dengan nama Allah hukumnya haram. Bahkan ada ulama yang mengatakan lagi, memberi nama dengan asmaul a'zam, dengan apa asmaul husna juga haram. Ada orang namanya apa coba? Rohman. Kalau Rohman sih ada yang sama ya, namanya Rasulullah kan juga Ar-Rahman juga, Ar-Rahim juga. Jadi ada orang mengatakan, ada ulama mengatakan memberi nama orang dengan nama Allah itu haram. Ada orang kok jenenge Rahim. Nama kamu Rahim toh apa? Ada lagi? Apa? Muhammad Nur Rahim. Kalau itu nggak apa-apa, Muhammad Nur Rahim nggak apa-apa. Kalau ada orang namanya Rahim, itu ada ulama yang mengatakan haram. Tapi ada yang mengatakan Rahim itu kan namanya Rasulullah, jadi nggak jadi masalah. Ada orang namanya Kohar, ada orang namanya ada orang namanya apa biasanya? Sobur gitu. Somat gitu. Haram. Jadi namanya Gusti Allah dan juga Asmaul Husna itu jangan digunakan kecuali apabila disandarkan dengan lafaz lain. Contohnya seperti tadi Nur Rahim, beda lagi.
Contohnya lagi ada Abdur Rahim, Abdur Rahman, ada Abdulnya. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan, Asmaul Husna itu harus disandarkan dengan lafaz Abdul. Gini loh, Abdul salah. Abdul itu harus disandarkan pada Asmaul Husna. Jangan membuat nama Abdul dirangkai dengan selain Asmaul Husna. Selain Asmaul Husna. Jangan. Contoh, Abdul Jamil. Ono wong jenenge Abdul Jamil. Jangan. Itu kan gak Asmaul Husna. Abdul Lail, Abdul Laili, Abdul Nahar, jangan. Makanya ulama-ulama mengatakan nama itu ada kalanya yang apa itu? Nama itu ada kalanya yang sunnah, ada kalanya yang haram, ada kalanya yang makruh. Walam yusamma lan ora den jenengi bi kelawan Allah sapa ghairuhu saliyane Allah. Tidak boleh, tidak ada seseorang pun yang diberi nama Allah, enggak ada. Makanya sampai nak ngundang ono wong, ada orang namanya Abdullah semisal, kamu itu kalau manggil jangan wah, jangan. Jangan dipanggil wah jangan. Abdullah gitu loh. Ab gitu nggak apa-apa. Orang kok wah. Jangan memanggil Allah. Nama orang maksud kami. Tapi kalau wiridan dengan menyebut Allah yang malah sunnah. Walam yusamalan ora den jenengi bi kelawan Allah sapa ghairu saliyane Allah. Walau ta'annutan senajan iku krana geguzu, krana ngenyek. Walau ta'annutan senajan iku ngeguyu utawa ngenyek. Enggak ada satu orang pun yang namanya Allah. Walau ta'annutan senajan iku angas bedue. War-Rahmanu utawi Ar-Rahman, War-Rahmanur Rahimu utawi Ar-Rahman Ar-Rahim iku sifatani. Sifat karone buniyata kang den mabniake apa Ar-Rahman Ar-Rahim lil mubalaghati tertentu mubalaghah. Rahman Ar-Rahim itu memang ada yang mengatakan itu sifat musyabbahah. Ada yang mengatakan amtilah mubalaghah. Biasa ulama khilaf itu biasa. Yang gak biasa itu orang-orang yang gak cocok gitu loh. Nah itu gak biasa salah. Kalau ada orang berfatwa ya biar gak masalah. Ya, sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman sifat musyabbah, Ar-Rahim sifat musyabbah gitu. Ar-Rahman itu madinya rohima, nah Ar-Rahim madinya rohuma. Ya biar. Sementara ini Musonif mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah amtilah mubalaghah. Min rohima saking lafaz rohima. Kedua-duanya dari lafaz rohima. Tapi ada ulama yang mengatakan yang Ar-Rahim itu dari kata rohuma. Rohuma yarhumu ruhman wa marhaman fa huwa rohimun. Warohamun warohimun gitu.
War-Rahmanu utawi Ar-Rahman iku ablagu luwe banget minar rohimi tinimbang saking Ar-Rahim. Li anna ziyadatal bina'i krana temen setuhune tambahe bangunan tadulu iku nuduhake apa ziyadatul bina ala ziyadatil makna ing atase tambahe makna. Jadi Ar-Rahman ini menurut musonif ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ini keduanya adalah amtilah mubalaghah. Di mana makna Ar-Rahman ini lebih banget, maknanya lebih luar biasa dibandingkan Ar-Rahim. Jadi orang yang punya lafaz Ar-Rahman itu artinya zat kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat. Nah Ar-Rahim zat kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Jadi Rahman dunya wal Rahman dunya wal akhirah. Artinya Allah Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih rahimul akhirah. Allah Maha punya belas kasihan hanya di akhirat saja. Ini lafaz Ar-Rahman maknanya lebih luas dibandingkan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya Allah punya belas kasihan kepada seorang hamba. Tidak pandang bulu, baik mereka taat, maksiat, semuanya dicukupi semua. Di saat kita masih hidup di dunia ini, Allah punya belas kasihan tidak hanya sekedar orang Islam saja, tapi non Muslim, orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, semuanya dicukupi semua. Ini beda apabila Allah kelak di akhirat. Makanya ulama ada yang mengatakan, para kiai ada yang memberi makna Ar-Rahman kang paring kang paring rahmat ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang paring nikmat ing dalem akhirat bloko. Jadi Rahman ini maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Walikaulihim lan krana dawe ulama, Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Rahmanud dunya yaiku belas kasihan welas asih ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wa rahimul akhirati lan welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah utawi puji lillahi ku kedue Allah. Segala puji-pujian, segala sanjungan-sanjungan hanya milik Allah. Alhamdulillah utawi puji lillahi ku kedue Allah. Alladzi kang hada kang paring pituduh sapa alladzi na ing kita. Aidalla tegese paring pituduh sapa Allah na ing kita. Lihada ta'lifi maring iki-iki ngarang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada musonif, sehingga pada akhirnya musonif bisa membuat karya tulis namanya Qurratul Ain yang disarai dengan sebutan Fathul Mu'in bi Muhimmatiddin. Itu karya tulisnya beliau. Itu kedua-duanya itu karya tulisnya beliau. Yang matan karya tulis beliau, yang syarah juga karya tulis beliau. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linahdadiya. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku lanahdadiya. Dirapun oleh pituduh sapa kita. Laula an hadanallah. Laula an hada, lamun ora paring pituduh na ing kita Allahu sapa Allah.
Yang memberikan petunjuk kepada kita adalah Allah. Seumpama Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, tentu kita tidak akan mendapatkan hidayah. Makanya berhubung ya, kebaikan yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Dan kita senantiasa tidak punya kehebatan sedikit pun. Maka tidak boleh kita ini menyombongkan diri dengan kebaikan. Tidak boleh kita membanggakan diri, menyombongkan diri dengan harta benda, dengan pangkat derajat, dengan banyaknya ibadah, dengan kealiman yang kita miliki. Karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan yang telah dititipkan kepada kita, tentu semuanya sirna. Siapa yang alim di antara kita bila mana alim kita ini tidak dititipi sama Allah, tentu kita akan bodoh. Makanya sungguh beruntung orang-orang yang alim kemudian mau mengamalkan ilmunya lalu menyebarkan ilmunya itu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu semua adalah yang mau belajar, yang mau belajar ilmu agama, yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Makna daripada Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca saja, tidak, tapi justru memahami ilmu agama ini yang bersumber dari Al-Quran ini adalah fardhu ain. Kalau hanya sekedar membaca Al-Quran itu yang wajib bagi mereka yang membaca, tapi kalau yang tidak membaca ya nggak wajib. Tapi kalau mengamalkan isi-isi Al-Quran, mengamalkan fikih, mengamalkan pemahaman-pemahaman agama, ini hukumnya adalah wajib. Laula an hadana Allah ilaihi maring hada ta'lif. Walhamdu utawi alhamdu kalimah sebab al dan musnad ilaihnya berupa apa? Mubtada. Ada berapa macam musnad ilaih? Keras. Ada berapa musnad ilaih? Sebutkan. Walhamdu utawi alhamdu huwa yo alhamdu iku alwasfu sifat bil jamili kelawan bagus. Makna daripada alhamdu ini adalah memberikan sifat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan apapun kebaikan yang terletak pada diri manusia dan juga yang ada di sekitar manusia murni ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dititipi, maka semestinya bahkan itu adalah wajib kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di saat kita berterima kasih kepada Allah, kemudian kita tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama halnya kita tidak berterima kasih kepada Allah. Malam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sama saja mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada rantainya. Kenapa panjenengan bisa ngaji sama saya? Ini ada rantainya. Saya ngaji Fathul Mu'in di grup ini toh. Ini atas permintaan seseorang menginbox saya, menyuruh sama saya untuk ngaji Fathul Mu'in. Saya tidak kenal sama mereka. Kemudian saya lakukan. Ini beliau punya jasa yang luar biasa. Semoga amal beliau, jasa beliau dibalas sama Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Allahumma amin. Wassalatu utawi tambahi rahmat tadim. Wa ya utawi as-salat minallahi saking Allah iku ar-rahmatu rahmat.
Al makrunatu kang den barengi bita'dhimi kelawan ta'dhim. Bita'dhimi kelawan ngegungake. Jadi makna daripada sholawat tergantung. Kalau itu adalah dari Allah, apa itu sebuah rahmat yang disertai dengan pengagungan. Wassalamu lan keselamatan, ayat taslimu tegese keselamatan. Min kulli afatin. Min kulli afatin saking saben-saben panca baya. Wa naksin lan kurang ala sayyidina ing atase Gusti kita. Gusti itu artinya pimpinan. Biasa Gusti. Gusti itu bukan berarti Allah, bukan. Gusti itu pimpinan. Orang Jawa dulu itu kalau manggil majikannya itu wahai Gusti, sama saja Tuhan itu loh. Tuhan itu artinya itu pimpinan. Kalau di Indonesia bukan Tuhan tapi Tuan. Tuan. Kemudian mereka-mereka yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, padahal Tuhan Yesus itu artinya pimpinan. Pimpinan kita adalah Yesus gitu. Cuma mereka salah mengartikan makna Tuhan. Pada akhirnya dikira Tuhan itu adalah zat yang harus disembah. Sama saja Sayyidina. Sebabnya di luar sana itu ada orang yang mengecam Sayyidun itu hanya untuk Allah. Tidak boleh diletakkan pada diri manusia. Sehingga seumpamanya Muhammad kemudian diberi ada panggilan Sayyidi ala Sayyidina Muhammadin. Ada yang mengatakan hal semacam itu adalah terlalu mengkultuskan kepada Rasulullah sehingga tidak diperbolehkan. Tapi pendapat itu nggak benar itu. Kita ini hormat, jangankan kita terhadap Rasulullah, kita terhadap orang tua kita loh. Nama ayahmu siapa? Suparno. Coba sampean manggil ayah kamu dengan sebutan Parno. No Parno, aku njuk duit, kiriman kuntek gitu. Kira-kira gimana coba? Kuampleng sampean. Hah? Ini manusia, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa itu bila manggil Rasulullah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhar rasulu. Hah? Ya ayyuhal muzammil. Tidak pernah Allah mengatakan ya Muhammadu, jarang. Ya ayyuhan nabiyyu gitu. Ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidi itu kalimat apa sayyidi? Ala sayyidina, sayyidi kalimat sebab murab mabni sebab ikut jawab semua. Berubahnya i'rabnya sebab alamatnya sebab ma'rifatun nakirah sebab sigat sifat bina ajwab wafi matinya sada yasudu itu. Ulangi. Sudu dan terus Sayyidi itu aslinya Sayyidi. Sayyidi aslinya Sayyidi. Ikut wajan fa'ili. Kemudian wawu kulibatil wawu ya'an listima'ihima fi kalimatin wahidatin wasubiqat ihdahuma bisukuni fasara sayyidi summa udhimatil ya'ul ula fi thaniyati lil mujanasati fasara sayyidi. Ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad Rasulillahi kang dadi utusane Allah.
Kanjeng Nabi ini adalah utusannya Allah. Jangan dikira loh Kanjeng Nabi utusannya Gusti Allah kemudian mbok kira Kanjeng Nabi itu seperti tukang apa? Kurir barang gitu loh. Atau seperti tukang pos. Enggak seperti itu Rasulullah itu. Makanya orang-orang yang enggak takdim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya udah tidak mendapatkan keberkahan Rasul. Manggilnya sudah Muhammad. Enggak pernah hormat sama Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah adalah manusia biasa, ngawur. Rasulullah itu juga bisa salah, bisa benar, kan ngawur lagi. Oh jelas-jelas Al-Qur'annya jelas. Likafatis sakolaini maring golongane likafatis sakolaini maring golongane kelompok loro al jinni rupane jin wal insi lan manungsa ijma'an kelawan sepakatai ulama. Syariate Kanjeng Nabi itu untuk manusia dan jin. Tapi ada ulama mengatakan tidak manusia sama jin saja tidak, tapi malaikat juga. Makanya ada sebuah hadis tidak ada orang yang ngitari Ka'bah apabila orangnya itu kurang dari 70.000, kecuali Allah kirimkan malaikat untuk mengelilingi Ka'bah sejumlah 70.000. Ijma'an kelawan sepakate ulama. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono likafatis saqalain. Al malaikatu utawi pira-pira malaikat alama ing atase barang qala kang ngendika hu ing ma. Qala kang ngendika hu ing ma sapa jamun golongan muhakkikuna kang ahli tahqiq kabeh. Wa Muhammadun utawi lafaz Muhammad iku alamun alaman kulun kang mangkul. Apa alam mangkul? Alam yang dikeluarkan dari lafaz lain. Apa alam? Nama tertentu. Apa alam? Nama tertentu. Ada berapa alam? 2. Keras. Ada berapa alam? 2. Sebutkan. Sakes jenis. Alam sakes ada? 3. Sebutkan. Alam asmo ada? 2. Alam asmo ada? 2. Sebutkan. Murtajal dan mangkul. Nah ini contoh mangkul itu adalah Muhammad. Makanya ala Sayyidina Muhammadin. Muhammadin kalimah Muhammadin kalimah isim. Sebab tanwin dan j. Murabba mabni. Sebab berubahnya i'rabnya j. Sebab badal kul mingkul. Alamatnya sebab ma'rifatul nakirah. Sebab isim alam sakes asmo mangkul. Sigot apa? Isim maf'ul. Bina apa? Sohesu. Sohesulasi. Madinya bagaimana? Hamadan. Minismil maf'uli saking isim maf'ul. Itu panduan saya nahwu sorof lugot itu banget ringkese itu. Saya itu sudah sering berkunjung ke beberapa sistem, ke beberapa metode. Itu metode saya itu cukup bagus. Itu kalau saya sampaikan, itu kalau saya tenanan itu toh, satu hari itu katam gitu, metode saya itu.
Kalau pengen agak panjang 2 hari khatam. Kalau pengen sekalian praktek itu 1 minggu selesai. Kalau pengen lebih mahir 1 bulan. Kalau pengen cesplong tenanan 4 bulan. Tapi syaratnya ini harus ada yang mandu. Ya, ada guru pembimbing. Kalau tanpa guru pembimbing sulit. Makanya saya harapkan ini ngaji Fathul Mu'in yang semacam ini. Sampai dengan hanya sekedar ngaji-ngaji doang, sampai mengambil makna dari saya, kemudian dihafal makna itu. Apabila panjenengan ini mengalami kemuskilan tentang makna makna di Fathul Mu'in atau keterangan, silakan silakan di grup saya. Saya punya grup WA Fathul Mu'in. Nanti tanya di sana. Ini baru mendapatkan sekitar 100 sekian, masih ada peluang sekitar berapa? Sekitar 90-an. Lebih. Silakan yang pengen gabung bisa masuk di WA saya 081228032825. Kalau panjenengan sudah mampu untuk membaca, bisa saya bel atau bisa video call kemudian tak semai ya, Man. Ya? Orang itu kalau bisa ini yang sungguh-sungguh. Minismil maf'uli saking isim maf'ul al-mudha'afi kang mudha'af. Al-mudha'afi kang den tasdid. Jadi Hamada itu termasuk fi'il apa? Fi'il sulasi mazid satu ikut wajan fa'ala. Coba kias fa'ala taf'ilan taf'ilatan taf'alan fa'alan al-mudha'afi kang den tasdid. Maudu'in iku alamun mankulun minismil maf'ul. Maudu'un kang den dele. Maudu'un kang den dele liman maring wong katurat kang akeh apa khisaluhu pekertine man alhamidati kang pinuji. Sumia den jenengi bi kelawan Muhammad. Sumia den jenengi bi kelawan Muhammad sapa nabi yuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sumia den jenengi bi kelawan Muhammad sapa nabi yuna nabi kita. Salam muga-muga paring rahmat takdir sapa Allah Gusti Allah. Alaihi ingatasi kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Allah bi ilhamin kelawan ilham minallahi saking Allah li jaddi maring bae kanjeng Nabi. Jadi nama yang terletak pada diri semua orang itu yang asli sing ngersake Gusti Allah. Tidak hanya sekedar Rasulullah saja, tapi semua orang ini sing ngersake Gusti Allah kabeh. Nama kamu siapa? Hah? Wafa. Nama kamu siapa? Fahri. Ini nama-nama ini sudah dirancang sama Allah semua. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah menetapkan sebuah ilham itu genjet ya. Jadi Allah memberikan ilham kepada Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Digerakkan hatinya dengan memberi nama cucunya dengan sebutan Muhammad.
Pernah suatu ketika Abdul Muthalib ditanya, "Wahai Muthalib, kenapa engkau beri nama anakmu dengan Muhammad? Bukankah nama Muhammad itu belum pernah digunakan sebelum ini?" Apa kata beliau? Beliau mengatakan, yang kuharapkan adalah semoga jabang bayi ini, semoga Muhammad ini mendapatkan sanjungan semua orang. Makanya doa itu nama itu adalah bagian daripada doa. Jenengi wong ya aja ngawur. Sampai duwe anak dina setu terus dijenenge Muhammad setu. Di anak lahir Paing dijenenge Paing. Wong saya itu pernah main di tempat sebuah daerah itu ada orang namanya Setu, ada orang namanya Paing, ada orang namanya Kemis, wa rasulu utawi ar-rasul minal basyari, wa rasulu utawi rasul minal basyari kang saking manusa iku dzakarun wong lanang khurun kang merdeka uhiya kang den wenehi wahyu sapa dzakar bisar'in kelawan syara wa umira lan den perintah sapa dzakar bitablighi kelawan nyampeake syara. Wa ilam yakun senajan ora ana iku lahu kedue man, iku lahu kedue dzakar we apa kitabun kitab wala naskhon utawa nuskhoh kayu sa'ayo iku kaya Nabi Yusa alaihi salam. Jadi makna daripada rasul adalah manusia. Makna daripada rasul yang dari golongan manusia adalah seorang lelaki yang merdeka. Seorang lelaki yang merdeka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Walaupun beliau tidak diturunkan kitab. Mungkin hanya sekedar nuskhoh-nuskhoh, lembaran-lembaran atau sohifah-sohifah. Namanya rasul. Fa ilam yumar mongko lamun ora den perintah sapa dzakar bitablighi kelawan nyampeake fa nabiyun mongko iku nabi. Apabila ada seseorang lelaki merdeka solih, tapi beliau tidak diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, itu namanya nabi. Kalau zaman dulu orang-orang alim namanya nabi. Tapi setelah Rasulullah wafat, tidak akan ada nabi lagi. Yang ada adalah ulama, yang ada adalah para kiai. Makanya para kiai ini mengganti kanjeng Nabi. Bukannya walaupun kiai itu tidak seorang nabi, bukannya terus kita ini ngeremehkan, tidak hormat, tidak memuliakan, bahaya ini. War rasulu utawi ar-rasul iku afdhalu luwe utama minan nabiyyi tinimbang saking nabi ijma'an kelawan sepakate ulama. Rasul itu lebih utama daripada nabi. Wa sahhalan sah apa khabaru inna adadal anbiya'i alaihi salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun alfan. Inna adadal anbiya'i teman satungune bilangane pira-pira nabi. Teman satungune bilangane pira-pira nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi muga iku ing atase al anbiya as-salatu tawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku mi'atu alfin 100.000
Wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 apane alfan ebune. Menurut dawuh Kanjeng Nabi, jumlah seorang nabi itu ada 124.000. Wa inna adadar rusuli lan temen setunggune bilangane pira-pira rasul iku salatu mi'atin 300 wa khamsata asyara lan 15. Jumlah rasul itu ada 315. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Ai aqaribi tegese pira-pira kerabate Kanjeng Nabi, al mukminina kang mukmin-mukmin kabeh. Mim Bani Hasimin saking Bani Hasim wal Muttalibi lan Bani Muttalib. Wal Muttalibi lan Bani Muttalib. Wakila lan dendawake hum ya ali iku kullu mukminin saben-saben wong mukmin. Ai fi maqami du'a tegese ing dalem panggonane donga wa nahbihi lan sepadane maqami du'a. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna daripada keluargane Kanjeng Nabi itu bukan berarti kerabatnya Kanjeng Nabi, enggak, tapi semua orang mukmin lanang mukmin wedok itu termasuk keluargane Kanjeng Nabi. Makanya kalau maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali gitu. Alinya itu disebut sehingga sholawatnya sampean itu juga tercurahkan untuk semua orang mukmin, semua orang Islam seluruh dunia, dari zaman Nabi Allah Adam ila yaumil kiamat katut kabeh. Wallahu a'lam bishawab.